Ada kabar baik teman-teman bahwa pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN termasuk PMI yang pulang ke tanah air ya, yang masuk ke Indonesia akan bebas karantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Alhamdulillah sepertinya COVID-19 udah mulai reda ya teman-teman, walaupun di beberapa negara kasusnya masih tinggi, cuma karena saat ini udah banyak yang vaksin, bahkan udah sampai ke dosis yang ketiga, makanya nggak terlalu khawatir mengenai terpapar COVID-19. Saat ini berbagai negara sedang menghadapi varian Omicron ya, cuma kebanyakan mereka itu yang terkena Omicron, gejalanya itu ringan bahkan tanpa gejala. Walaupun begitu, kita semua harus tetap ya menerapkan protokol kesehatan. Dilansir dari Jakarta CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang masuk ke Indonesia akan bebas karantina. Rencananya pembebasan karantina ini akan dilakukan mulai 1 April 2022 mendatang. Tapi ini dilakukan jika uji coba pembebasan karantina berhasil tanpa membuat kenaikan kasus harian. Pemerintah telah mempersiapkan uji coba masuk Indonesia tanpa karantina. Percobaan ini lebih dulu dimulai pada Bali per 14 Maret mendatang. Jika pelaksanaan berjalan lancar, targetnya penerapan bebas karantina masuk Indonesia bisa berlaku mulai 1 April 2022. Hal ini juga dengan tetap memperhatikan situasi pandemi COVID-19 ke depannya. Jadi teman-teman, jika uji coba di Bali nanti hasilnya baik, berjalan dengan lancar, maka per 1 April atau bahkan diinformasikan itu lebih cepat dari 1 April 2022 itu ya, maka akan dilakukan bebas karantina di seluruh Indonesia, di seluruh pintu masuk ke Indonesia. Semoga aja semuanya berjalan dengan lancar ya. Jadi buat teman-teman yang ingin cuti itu nggak memakan banyak waktu karena harus karantina sana karantina sini. Terus Bandara Juanda Surabaya pun juga udah buka. Jadi ini benar-benar kabar gembira sekali. Sedangkan peraturan yang berlaku saat ini sesuai dengan SE nomor 9 tahun 2022 protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri pada masa pandemi ini. Bagi teman-teman yang pulang ke tanah air setelah tiba di Indonesia harus menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 dan hasil tes RT-PCR negatif. Lalu untuk menjalani karantina itu ada ketentuan. Yang pertama, karantina selama 7 kali 24 jam bagi pendatang yang telah menerima vaksin dosis pertama saja. Terus karantina selama 3 kali 24 jam bagi pendatang yang telah menerima vaksin dosis kedua atau dosis ketiga. Kemudian yang ketiga, karantina pendatang di bawah usia 18 tahun mengikuti orang tua atau pengasuh ataupun pendamping perjalanannya. Selanjutnya akan menjalani tes PCR ya dengan ketentuan pada hari pertama ketibaan di Indonesia, yang kedua pada hari ke-6 bagi karantina untuk pelaku karantina 7 kali 24 jam dan yang ketiga pada pagi hari ketiga karantina untuk pelaku karantina 3 kali 24 jam. Apabila positif COVID-19 maka biaya isolasi ataupun perawatan bagi WNI akan ditanggung oleh pemerintah RI dan bagi WNA dibebankan secara mandiri. Lalu hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum terbang ke Indonesia itu yang pertama mempersiapkan kartu ataupun sertifikat vaksinasi COVID-19 baik itu fisik ataupun digital minimal 14 hari sebelum keberangkatan. Yang kedua melakukan tes RT-PCR selama 2 kali 24 jam sebelum keberangkatan dengan hasil negatif. Dan yang ketiga mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang keempat menunjukkan bukti konfirmasi pembayaran ataupun pemesanan tempat akomodasi karantina di Indonesia. Dan bagi PMI dan juga pelajar itu gratis, tempat karantinanya dibayar oleh pemerintah. Jakarta CNN Indonesia, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengungkapkan total kasus salah satu varian SARS-CoV-2
B.1.1.529 atau Omicron BA.2 yang juga dijuluki dengan nama Son of Omicron di Indonesia baru terdeteksi, yaitu sebanyak 332 kasus. Jumlah itu mengalami kenaikan sebanyak 80 kasus dari sebelumnya. Puluhan kasus itu terdeteksi melalui WGS. Ada 332 kasus Son of Omicron atau BA.2, kata Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi pada hari Jumat 4 Maret. Pihaknya mengaku sejauh ini tidak dapat mengatakan bahwa penularan kasus BA.2 tersebut lebih cepat dari varian Omicron BA.1. Selain itu, ia juga tidak dapat berasumsi bahwa varian tersebut menyebabkan tingkat keparahan pada pasien. Tidak ada asumsi bahwa lebih cepat menular dan meningkatkan tingkat keparahan tidak terjadi, ujarnya. Nadia berkata bahwa gejala yang ditemukan pada kasus BA.2 tak jauh beda dengan BA.1. Ia menyebutkan pasien BA.2 banyak didominasi oleh tanpa gejala atau OTG dan gejala ringan seperti batuk. Ya teman-teman, diinformasikan bahwa di Indonesia Omicron ini udah punya anak laki-laki ya, Son of Omicron, namanya BA.2. Dan gejalanya itu nggak jauh beda sama varian Omicron BA.1, mungkin hanya pilek, batuk, dan bahkan tanpa gejala. Sebelumnya, Kemenkes menyebutkan baru bisa menemukan sebanyak 252 kasus Son of Omicron pada awal pekan lalu. Varian BA.2 disebut-sebut sebagai varian Omicron yang cepat menular. Namun, kata Nadia, kasus Omicron yang paling banyak dideteksi oleh pihaknya masih BA.1. Daripada yang ada saat ini bukan hanya di RI, tapi di dunia 90% Omicron itu didominasi BA.1. Sementara perkembangan COVID-19 di Indonesia hari ini tanggal 5 Maret 2022, total penambahan yang sembuh ada sebanyak 46.669 orang. Penambahan yang terkonfirmasi positif COVID-19 ada 30.156 orang dan yang dikonfirmasi meninggal dunia ada penambahan 322 orang. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.